Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar kerjaan. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat juga buat teman-teman yang kemarin lolos seleksi administrasi untuk program BPA dan BPS PGN pada tahun 2022 ini ya. Selamat belajar, semoga nanti pada saat tes online itu bisa lolos ya dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Buat teman-teman yang tidak lolos administrasi tidak usah berkecil hati ya. Masih banyak kok lowongan yang lain. Ada dari PT Indofood, kemudian dalam waktu dekat juga BUMN itu akan membuka lowongan besar-besaran ya, yaitu lebih dari 2.700 lowongan di 40 BUMN sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas nih lowongan apa aja sih yang tersedia dan perusahaan apa saja sih yang membuka lowongannya. Oke, lanjut aja kita ini ya, bahas satu persatu. Jadi yang pertama teman-teman bisa membuka websitenya ya, yaitu websitenya di rekrutmenbersama.fhcihbumn.id. Nanti untuk link website ini akan saya ketik di deskripsi sehingga teman-teman bisa copy paste ya. Jadi pada kesempatan kali ini jumlah lowongan yang dibuka adalah 2.700 lowongan di lebih dari 40 BUMN untuk putra-putri terbaik bangsa melalui rekrutmen bersama BUMN 2022. Nah, di sini saya akan membahas tata cara melamar ya. Yang pertama adalah alur pendaftaran rekrutmen. Jadwal dapat berubah berdasarkan keputusan panitia rekrutmen dan seleksi, dalam hal ini Forum Human Capital Indonesia. Tahap registrasi online dan seleksi administrasi yaitu pada tanggal 14 April sampai 25 April 2022. Sekarang baru tanggal 12 ya, jadi teman-teman belum bisa mendaftar. Tetapi ada baiknya teman-teman simak video ini dengan baik sehingga pada saat registrasi online sudah dibuka, teman-teman sudah komplit dokumennya ya, seperti itu. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dilampirkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengumuman tahap 1 registrasi online dan seleksi administrasi pada tanggal 9 sampai 11 Mei. Jadi ketika kita sudah melakukan registrasi online, nanti setelah ditutup tanggal 25 April pada tanggal 9 sampai 11 itu akan ada pengumumannya. Kemudian tahap kedua ada TKD dan Core Value BUMN, pelaksanaan tes kemampuan dasar dan Core Value BUMN yaitu tanggal 17 Mei sampai 27 Mei 2022. Kemudian pengumuman bagi yang lulus adalah tanggal 8 Juni sampai 10 Juni 2022. Kemudian tahap ketiga adalah TKP wawancara dan MCU. Yaitu TKP sendiri adalah pelaksanaan tes kemampuan bidang, wawancara dan MCU yang dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing BUMN. Pada tanggal 12 Juni sampai 25 Juni 2022, pengumuman hasilnya adalah tanggal 4 Juli. Kemudian tanggal 11 Juli ada bela negara, 18 Juni ada inaugurasi. Yaitu teman-teman ya. Untuk ketentuan umumnya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar maksimal 3 posisi di BUMN berbeda. Jadi masing-masing 3 ya, bukan 1. Kalau yang Pertamina kemarin kan hanya 1. Jadi walaupun 3, tolong dipilih secara bijak, jangan sampai kita menyesal. Sesuaikan dengan kualifikasi atau persyaratan yang diminta dengan skill dan kemampuan yang kita punya ya, sehingga lebih cepat diterima. Kalau misalnya yang diminta jurusan teknik ya, kalau kita bukan jurusan teknik jangan mengambil karena otomatis akan gagal. Kemudian yang kedua adalah seluruh tahapan rekrutmen tidak dipungut biaya apapun. Apabila ada pihak yang meminta biaya, menjanjikan sesuatu, menawarkan bantuan atau proses rekrutmen, dapat melapor ke Forum Human Capital Indonesia. Ketiga, pendaftar hanya dapat melakukan secara online melalui tadi ya teman-teman ya, rekrutmen bersama.fhcibumn.id. FHCI tidak menerima lamaran melalui media pengiriman lainnya. Jadi hati-hati ya ketika nanti teman-teman mendapatkan email yang isinya adalah meminta transfer tiket, uang untuk tiket maksud saya, itu pasti adalah hoax ya, atau penipuan. Dia harus benar-benar teliti teman-teman ya. Kemudian yang keempat, seluruh kegiatan seleksi online dan pengumuman tiap tahapan seleksi diumumkan melalui
website ya, jadi tidak melalui email. Sekali lagi, tidak melalui email dan hanya melalui website. Kemudian yang kelima, seluruh biaya akomodasi dan transportasi selama proses rekrutmen dan seleksi menjadi tanggungan pelamar. Jadi tanggungan kita ya. Kemudian nomor 6 adalah seluruh pelamar diwajibkan mengajukan lamaran dengan melakukan registrasi online melalui website rekrutmenbersama.fhci.bumn.id. Kemudian yang ketujuh adalah FHCI berhak sepenuhnya menetapkan daftar kandidat yang dinilai memenuhi kualifikasi pada setiap tahapan seleksi. Yang kedelapan, hasil keputusan FHCI bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Yang kesembilan adalah masa waktu registrasi online adalah 14 April sampai dengan 25 April 2022. Jadi mumpung ada waktu, teman-teman ada baiknya mempersiapkan berkas yang dibutuhkan. Kemudian tata cara melamar, yang pertama adalah pelamar hanya dapat melamar melalui situs web rekrutmenbersama.fhci.bumn.id dengan mengikuti petunjuk pendaftaran. Tidak ada jalur lain yang digunakan untuk pengiriman lamaran. Yang kedua, pelamar wajib memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon seluler yang masih aktif untuk dapat mengikuti proses seleksi. Pelamar dilarang menggunakan alamat email milik orang lain atau kantor dalam proses pendaftaran. Yang ketiga, tidak ada layanan untuk perubahan, koreksi seluruh data-data serta dokumen yang telah dikirim oleh pelamar. Jadi, ketika kita sudah mensubmit, itu data tidak bisa dirubah. Makanya, sebelum disubmit, dicek lagi ya teman-teman ya, biar tidak menyesal. Kemudian yang keempat, untuk memudahkan registrasi online, persiapkan terlebih dahulu beberapa dokumen ini. Nah, ini ya tadi yang saya maksud ya. Mumpung ini masih ada waktu, baru tanggal 12 April, teman-teman bisa mempersiapkannya. Yang pertama adalah foto profil wajib, KTP wajib, kemudian ijazah atau surat keterangan lulus wajib. Jadi bagi teman-teman yang baru lulus dan belum keluar ijazahnya, baru sebatas SKL itu bisa mendaftar ya. Kemudian transkrip nilai wajib. Bagi yang belum ada, minta aja surat keterangan ya dari kampus bahwa memang transkrip nilai masih dalam proses. Kemudian SKCK wajib, dokumen lainnya sertifikat pelatihan bahasa Inggris dan lain-lain jika ada. Jadi kalau teman-teman tidak mempunyai sertifikat TOEFL, tidak usah ragu karena ini pilihannya adalah opsional. Jika ada lebih baik, kalaupun tidak ada ya tidak apa-apa. Kemudian surat rekomendasi, template untuk surat rekomendasi terlampir ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah bekerja, itu bisa minta surat rekomendasi. Nah, untuk template-nya sendiri ada ya, tinggal teman-teman download, nanti diisi. Setiap dokumen yang terdiri lebih dari satu seperti ijazah untuk 2 pendidikan wajib untuk disatukan dalam satu file dokumen. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 2 ijazah, 1 S2 itu bisa digabungkan ya, jadi satu file. Nah, alur registrasi online. Kemudian kita lanjut ke alur registrasi online ya. Yang pertama adalah membaca seluruh informasi ketentuan dan persyaratan yang berada di situs web ini. Jadi teman-teman, apa yang tadi saya sampaikan itu dicermati ya, dipahami seperti itu. Jadi ya tidak ada kesalahan pendaftaran. Yang kedua, registrasi dan aktivasi akun. Menekan tombol registrasi yang ada pada pojok kanan atau halaman depan, kemudian pelamar melakukan aktivasi akun yang kami kirimkan ke email. Jadi setelah melakukan registrasi, nanti untuk aktivasi akan dikirim ke email kita. Bisa dicek di inbox, spam, atau all email, atau nanti di kotak sampah ya. Kemudian tahap ketiga, pelamar wajib melengkapi CV dan dokumen persyaratan pada menu daftar riwayat hidup. Jadi setelah kita bisa registrasi, bisa daftar masuk ke akun kita, nah ini dilengkapi data-datanya ya. Jadi harus benar-benar fix, jangan sampai sudah kita apply rupanya ada kesalahan karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu tidak bisa dirubah. Tahap keempat, melamar pada posisi. Pelamar dapat melihat lowongan yang tersedia pada menu lowongan. Peserta hanya dapat melamar maksimal 3 posisi di BUMN yang berbeda. Maksimal 3 posisi ya teman-teman ya. Jadi 1 BUMN 1 posisi. Tahap kelima, pelamar dapat memantau proses seleksi. Step kelima selesai ya. Pelamar dapat memantau proses lamaran, detail jadwal dan pengumuman pada halaman lamaran saya atau email resmi yang kami kirimkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, persyaratan dan pendaftaran.
Sebelum mendaftarkan, pastikan Anda telah membaca seluruh ketentuan umum, tata cara melamar, dan jadwal kegiatan rekrutmen dan seleksi di situs web ini. Persyaratan pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, usia maksimal per 25 April mengikuti jenjang pendidikan sebagai berikut. Jadi usia kita dihitung per 25 April ya teman-teman ya. Untuk lulusan diploma 1, 2, 3 itu maksimal umur 27 tahun. Untuk S1 atau diploma 4 adalah 30 tahun, sedangkan untuk S2 adalah 35 tahun. Yang ketiga adalah IPK minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi. Lanjut yang keempat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Yang keenam, dokumen SKCK dari kepolisian. Yang ketujuh, sertifikat pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada. Ingat ya teman-teman ya, ini sifatnya adalah opsional atau jika ada. Yang kedelapan adalah rekomendasi komunitas berprestasi bidang olahraga, seni, digital, kreator, startup apabila ada. Jika memang sudah kita baca dan kita pahami, kita bisa melakukan registrasi ya. Tapi registrasi baru bisa dilakukan pada tanggal 24 sampai 25 April ya teman-teman. Jadi sementara menunggu proses registrasi bisa dilengkapi dulu data-datanya. Kemudian untuk lowongan yang dibuka sendiri adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman ini ya perusahaan dan lowongan yang sedang dibuka. Nanti teman-teman bisa mencari ya. Ada Bank Mandiri, kemudian Forum PPD, Mandiri Tunas Finance dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa silakan di searching saja di sini. Bidang pekerjaan di sini ada ya. Biar lebih spesifik, biar teman-teman tidak sampai mencari satu persatu, bisa di filter saja. Semua jenjang, ada D1, D2, D3, D4, D1, D2. Nah, di sini ada kuota pendaftaran ya teman-teman ya. Kalau memang kuota pendaftaran sudah mencapai batas maksimal, maka kita tidak bisa mendaftar. Jadi sistemnya di sini adalah siapa cepat dia dapat. Saran saya, mumpung masih ada waktu nih, dokumen-dokumen yang diperlukan yang tadi saya sampaikan di depan lebih baik dipersiapkan dari sekarang, sehingga ketika periode registrasi sudah dibuka yaitu pada tanggal 14 April, dokumen teman-teman sudah komplit ya, jadi bisa langsung apply. Karena di sini akan tertulis ya kuota penuh, kuota tersedia. Nah, saran saya juga lamarlah posisi yang sesuai dengan jurusan waktu kuliah kita ataupun pengalaman kerja kita ya. Jadi ini adalah lowongan untuk posisi SESO Surveyor. Perusahaan yang sedang membukanya adalah PT Waskita Karya Persero Tbk. Kemudian rekrutmennya adalah yang pertama TOEIC minimal 605, IPK 3.0, usia maksimal 25 tahun. Kemudian pendidikannya adalah teknik geologi. Nah, kalau di luar teknik geologi, saran saya jangan melamar karena itu akan membuat peluang kita untuk lolos itu semakin kecil. Jadi lamarlah posisi yang sesuai dengan jurusan kita. Kemudian sebelum melamar ataupun mengisi biodata, pastikan teman-teman sudah membaca ya pertanyaan umum yang sering diajukan ya. Nah, di sini bisa klik teman-teman. Nah, ini adalah frequently asked question, kumpulan jawaban dan pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, kalau teman-teman masih bingung, silakan ya disimak. Ini ada penjelasan. Jangan sampai teman-teman sudah mendaftar baru bertanya, karena itu salah. Lebih baik bertanya dulu, membaca di sini baru mendaftar. Seperti ini ya. Untuk formatnya adalah KTP dalam bentuk JPEG, kemudian surat ijazah atau surat keterangan lulus dalam bentuk PDF, transkrip nilai dalam bentuk PDF, SKCK dalam bentuk PDF, kemudian dokumen lain dalam bentuk PDF maksimal 1 MB, surat rekomendasi dalam bentuk PDF maksimal 500 KB. Jadi jangan sampai format kita salah dan filenya terlalu besar sehingga tidak bisa di upload ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi pra pendaftaran untuk rekrutmen bersama BUMN tahun 2022.
Untuk tutorial cara pendaftaran akan saya buat ketika periode registrasi sudah dibuka pada tanggal 14 April 2022. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe sehingga tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.